Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah kekuatan kehebatan kita, tapi itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab. Karena jika kita tidak kembali kepada Alkitab, sehingga kita merasa kita ini sudah nyaman, merasa kita ini sudah enjoy, merasa kita ini sudah di dalam Tuhan, merasa kita ini sudah bersama-sama Tuhan. Jadi jika kita tidak bercermin, kita tidak akan tahu apa bintik-bintik bercak-bercak di muka kita. Jadi cermin kita adalah Alkitab. Alkitablah petunjuk, pedoman hidup kita menuju kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak bercermin kepada Alkitab, tentu kita tidak tahu apakah itu sudah benar, apakah itu masih berjalan seturut dengan kehendak kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita lebar-lebar, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus mengajari, membimbing, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan yang kekal itu tidaklah obralan, tidaklah gampangan, tapi itu harus kita kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Jadi itu tidaklah gampang untuk kita dapatkan. Tidak sama seperti dunia mengatakan asal percaya saja, asal Kristen saja sudah pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu hanya perkataan-perkataan manusia. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu sangat jelas bagaimana arti orang percaya itu, bagaimana arti orang Kristen itu. Jadi tidak cukup hanya simbol, tidak cukup hanya perkataan, tidak cukup hanya nama, tapi betul-betul kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ini bukanlah mengajari, tapi saya ini untuk meluruskan kebenaran firman Tuhan. Karena saya diberikan hidup, di mana saya sudah divonis tahun 2006 semalam, berapa persen cuma harapan hidup. Saya diberikan hidup sampai sekarang ini karena ada rencana Tuhan yang terbaik kepada saya. Jadi itulah saya tindak lanjuti mulai tahun 2007 sampai sekarang. Jadi itu bukan dari diri saya sendiri, tapi karena Tuhan berkata-kata dalam diri saya, di mana Roh Tuhan yang dimateraikannya dengan roh saya ini. Roh Tuhan itulah yang berkata-kata, Roh Tuhan itulah yang membimbing, Roh Tuhan itulah yang membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan untuk dibagikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan pertentangan, bukan asal-asal, bukan hanya mencari nama, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari itulah saya dihidupkan sampai saat ini. Itulah gunanya saya diberikan Tuhan sehat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terpaku dalam hati saya ketika saya mengalami mukjizat dengan luar biasa, dengan tuntunan Roh Kudus, disitulah saya diberikan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan itu. Itulah yang saya pakai dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga sering firman saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kepada orang-orang Kristen. Kenapa? Karena firman Tuhan yang terpaku dalam hati saya ini adalah seperti kita melihat seperti Yohanes 10 ini, Matius 10 ini ayat 6 katakannya kepada kita, karena kita yang membaca. Katanya begini, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang
dari umat Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, katanya pergilah kepada domba-domba yang hilang. Jadi bukan kepada kambing, tapi kepada domba-domba yang hilang. Kenapa Tuhan mengatakan kepada domba-domba yang hilang? Karena banyak saat ini hilang jejaknya. Tidak tahu kembali kepada Alkitab, tidak tahu kembali kepada kandangnya. Karena apa? Karena ajaran-ajaran turun-menurun, ajaran-ajaran manusia itu dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga domba lupa kembali kepada kandangnya. Jadi itulah saya dituntun untuk membenahinya, mengingatkan supaya domba-domba kembali kepada kandangnya. Jadi di sini katanya kepada kita, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi itu tugas kita bagi orang yang percaya. Jadi tidak cukup kita hanya beriman saja, tidak cukup kita hanya orang Kristen saja, tidak cukup hanya kita ke gereja saja, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi tugas kita itu mengingatkan bahkan kerajaan surga itu sudah dekat. Artinya itu kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita dicabut nyawa kita ini yang keluar masuk ini. Kita tidak tahu. Jangan kita mengatakan aku ini masih muda, masih banyak waktu. Jangan kita mengatakan seperti itu, karena kita ini tidak tahu kapan Tuhan cabut nyawa kita ini. Firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti pencuri. Dia tidak tahu kapan dia datang. Jadi kita harus berjaga-jaga. Jadi makanya ini saudaraku, saya menyampaikan firman setiap pagi ini untuk mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Walaupun mungkin firman saya sampaikan ini tidaklah berwibawa, tidaklah seperti hamba-hamba Tuhan mengatakan. Karena apa? Karena memang dasar saya tidak ada. Karena saya ini menyampaikan firman Tuhan karena saya bernazar kepada Tuhan. Jika saya sembuh, saya akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu. Itu nazar saya kepada Tuhan. Dari itu saya berangkat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi saya ini tidaklah sekolah teologi, saya tidak sekolah Alkitab, sehingga wajarlah saya menyampaikan firman seperti ini, karena ini kandidat. Jadi ini pengalaman saya, ini adalah karunia yang berikan Tuhan kepada saya. Jadi kadang-kadang memang yang saya sampaikan ini tidak menerima secara manusia. Tapi apa yang saya sampaikan ini bukanlah dari diri saya sendiri, tapi Roh Tuhan yang bekerja. Roh Tuhan bekerja dalam hati saya ini, di mana Roh Tuhan dimateraikan dengan roh saya ini. Itulah yang akan bekerja untuk menuntun, mengajari, membimbing saya untuk mengingatkan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah saya dapatkan ketika saya diselamatkan Tuhan, di mana Tuhan mengangkat saya menjadi anak-anaknya, di mana Tuhan mengangkat penyakit-penyakit saya, di mana Tuhan memulihkan saya. Jadi inilah yang berikan Tuhan kepada saya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi itulah yang saya kerjakan dari tahun 2007 sampai saat ini. Jadi pergi saya ke kampung-kampung menyampaikan firman Tuhan, menunjukkan kuasa mujizat Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang pernah saya sampaikan itu adalah tuntunan Tuhan. Karena kalau saya yang menyampaikan diri saya sendiri tidak mungkin, karena saya tidak belajar Alkitab, saya tidak sekolah Alkitab, saya tidak sekolah teologi. Jadi
nggak mungkin saya bisa dari diri saya sendiri. Jadi itu semuanya saya kerjakan oleh tuntunan Roh Kudus. Itulah saya menyertai, melindungi saya di pelayanan saya ke kampung-kampung, di mana saya masuk ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, bahkan segala tantangan saya hadapi, tapi Tuhan menyertai, melindungi saya sampai saat ini. Jadi tahun 2014 lah keluar saya di kampung-kampung, saya fokus kepada kota Medan. Jadi dari situlah saya melayani, bahkan ke radio, bahkan juga ke penjara, bahkan juga ke rumah sakit, bahkan juga kemana saja yang dipanggil teman-teman, bahkan juga rumah doa. Jadi ini semuanya bukanlah karena kehebatan saya, tapi semua itu saya jalankan apa nazar saya kepada Tuhan, apa yang saya janjikan kepada Tuhan, itulah yang saya kerjakan sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan logika itu tidak mungkin. Bagaimana saya bisa hidup, punya istri, punya anak dua, saya tidak bekerja? Itu tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tahun 2007 sampai saat ini tidak mencari uang, tapi saya mencari kebenaran firman Tuhan untuk membagi-bagikan kepada semua manusia. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah secara manusia, tapi ini saya dapatkan oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan. Jadi jika saya berpikir secara manusia, pasti saya tidak akan mau melakukan apa yang saya kerjakan, karena tantangan masalah yang saya hadapi mengerjakan pekerjaan Tuhan ini sangatlah luar biasa. Tapi tidaklah itu membuat saya mundur. Karena apa? Karena mati hidup saya di dalam Tuhan. Jadi itulah saya kerjakan sampai saat ini. Baik juga saya membagi-bagikan kepada nomor WA yang ada, nomor kontaknya pada saya, bahkan juga kepada Facebook, bahkan juga kepada YouTube, itu saya bagikan setiap hari. Karena apa? Karena itu sudah menjadi tugas saya selagi Tuhan memberikan saya kesempatan. Jadi itu bukanlah hanya sekedar main-main, bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya sekedar kesenangan, tapi karena Tuhan menuntun, menyertai, membimbing, membukakan hati saya sehingga roh Tuhan itu berapi-api dalam hati saya ini. Itulah yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan mengatakan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak saat ini kita merasa kita sudah di dalam Tuhan. Kita merasa kita ini sudah menjadi pengikut Kristus. Kita merasa saat ini banyak sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita mengikuti ajaran-ajaran manusia. Karena kita mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita sudah orang Kristen, kita juga menjadi orang Kristen. Namanya itu ikut-ikutan. Namanya itu Kristen kelahiran, bukan Kristen pertobatan. Tuhan mau kita ini Kristen pertobatan, menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan, hitam menjadi putih. Itu mau Tuhan, bukan Kristen. Kristen itu tidaklah menyelamatkan, tapi Kristen itu tanda-tanda perkumpulan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Jadi artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tapi kenyataannya banyak saat ini Kristen tidak mengikut Kristus, tapi mengikuti ajaran-ajaran manusia, tidak kembali kepada Alkitab. Jika kita mengatakan kita ini pengikut Kristus, tentu dasar kita, fokus kita kepada Alkitab, apa yang tertulis. Ternyata kenyataan akhir-akhir hidup ini adalah kebenaran diri sendiri, sama seperti kita melihat di mana Roma 10 ayat
2. Sebab di sini katanya Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi Bapak Saudaraku, Roma 10 ini Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita ini sungguh giat kepada Allah. Kita merasa kita ini sudah di dalam Tuhan, merasa kita ini sudah mengikuti ajaran-ajaran Alkitab, kita merasa kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tapi nyatanya di sini katakannya kepada kita, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa Rasul Paulus mengatakan kepada kita tanpa pengertian yang benar? Karena tidak mendasarkan Alkitab, tidak mengikuti Alkitab, tidak mengikuti securut dengan petunjuk. Itu artinya mengikuti kebenaran diri sendiri, mengikuti ajaran-ajaran manusia. Jadi kembalilah kepada Alkitab, supaya kita itu tidak hanya ikut-ikutan saja. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi tidak takluk kepada ajaran Tuhan Yesus, tidak takluk kepada Alkitab. Banyak saat ini orang Kristen memakai Alkitab, tapi Alkitab itu dipilih-pilih, Alkitab itu disortir, Alkitab itu tidak dipakai sepenuhnya. Berarti Tuhan tidak sempurna. Karena apa? Karena kita mensortir firman, karena kita memilih-milih firman. Jadi yang benar itu bukanlah Tuhan, tapi yang benar itu kita. Karena apa? Karena kita yang menentukan firman yang mana yang harus kita lakukan. Ini ajaran manusia. Jadi firman Tuhan mengatakan jangan dikurangi, jangan ditambahi. Itu firman Tuhan mengatakan di Wahyu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tambahi, bagaimanalah hati Tuhan melihat kita? Jika kita kurangi, bagaimana juga hati Tuhan melihat kita? Jadi itu kadang kita tidak memikirkan bagaimana hati Tuhan, apa yang kita lakukan saat ini. Kita mengatakan kita ini Kristen, pengikut Kristus, artinya menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita bukanlah menyenangkan hati Tuhan, tapi menyebelkan hati Tuhan. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita? Apakah Tuhan tidak kecewa menciptakan kita? Jika kita membuat kebenaran diri sendiri, jadi itu menjadi PR kita. Itu menjadi pelajaran buat kita supaya kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada surat Kristus. Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari kita. Yesus sudah datang ke dunia ini untuk membimbing, menuntun, membukakan rahasianya kepada kita. Tuhan Yesus sudah mengenapkan firman Tuhan, sudah mengenapkan janjinya. Namun begitu kita tidak mau taat dan setia. Jadi apalah Tuhan Yesus lakukan buat kita supaya kita percaya tunduk kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarannya. Ternyata kita sudah seturut dengan gambaran manusia, seturut dengan gambaran dunia. Tuhan sangat kecewa, di mana dikatakannya di Kejadian 6, Tuhan kecewa menciptakan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab, supaya kita ini betul-betul mendapatkan apa yang dimaksudkan Tuhan kepada kita, apa yang direncanakan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah berjanji kepada kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan sudah naik ke surga, di mana kita semalam memperingati
tanggal 18, kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi kita masih ragu-ragu, lebih condong kita mengikuti ajaran-ajaran manusia ketimbang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kita melihat di mana di sini semalam kita melihat memperingatinya Yohanes 14. Kita melihat semalam di mana kita memperingatinya di sini Yohanes 14 mulai ayat 1. Di sini katakannya kepada kita, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Itu kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah naik. Semalam kita memperingatinya, kenaikan Tuhan Yesus. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang taat dan setia. Jadi bukan semua orang Kristen, bukan semua orang percaya, tapi yang taat dan setia. Jadi banyak saat ini kita melihat asal Kristen, semua hamba Tuhan mengatakan dia sudah pergi kepada Bapa. Dia sudah senang di sana. Tidak lagi ada tangisan, tidak lagi ada penderitaan. Dia memuji, memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Kita mengatakan, kenapa kita mengatakan seperti itu? Supaya kita ini menganggap surga itu gampang, menganggap surga itu murahan. Jadi semua orang Kristen mengatakan, oh rupanya ke surga itu senang. Asal Kristen saja, asal terdaftar saja menjadi anggota Kristen di KTP, sudahlah mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu mah ajaran-ajaran manusia, bukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, Kristen itu tidaklah menjamin, tapi itu hanya wadah, tempat kumpulan-kumpulan orang Kristen. Jadi banyak saat ini menganggap asal Kristen sudah pasti. Karena apa? Karena Kristen itu adalah sama seperti STM. Gereja itu sama seperti STM, kumpulan, kesatuan. Jadi bukanlah menjamin bahwa kita itu sudah menjadi milik Allah. Kita itu belumlah menjamin bahwa kita ini sudah bertobat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi itu hanya simbol, hanya nama. Jadi bukan sama-sama seperti orang sekolah. Orang sekolah itu jika dia adalah sudah SMA, bukan semuanya itu sungguh-sungguh mempelajari apa yang diberikan gurunya. Banyak orang sekolah itu supaya dia jangan disuruh orang tuanya bekerja, sehingga dia ikut sekolah ikut-ikutan saja, tapi dia tidak sungguh-sungguh untuk mempelajari apa yang berikan gurunya, pelajaran-pelajaran yang berikan gurunya, tapi supaya dia tidak disuruh orang tuanya bekerja, sehingga dia ikut-ikutan saja. Jadi banyak juga orang Kristen pada saat ini begitu. Dia masuk ke gereja adalah supaya ada teman, supaya ada yang menanggung jawab dia apabila dia mati, apabila dia ada pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya saja mengawinkan anak dan kegiatan-kegiatan lain, ada yang bertanggung jawab di dalam dunia ini. Tapi bukan bertanggung jawab untuk kehidupan yang kekal. Yang bertanggung jawab kehidupan yang kekal itu hanya diri kita sendiri. Tidak bisa orang yang menanggapi kita bahwa kita itu sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya Yesus jalan. Itu firman Tuhan mengatakan kepercayaan kita orang-orang Kristen. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,
sangat jelas kita melihat di mana kita melihat di sini tadi. Tetap ayat 3 tadi, ayat 2 tadi mengatakan kita, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita semalam sudah memperingatinya, di mana tanggal 18 itu kenaikan Tuhan Yesus. Jadi jangan kita hanya memperingatinya saja, tapi kita melakukan firman Tuhan, supaya di mana Tuhan Yesus menyediakan tempat kita di sorga, semuanya itu akan menjadi milik kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, jika semua itu sudah selesai, Dia akan turun kembali ke dunia ini untuk menjemput kita dan membawa kita di mana Tuhan berada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini bukanlah hanya guyonan, bukan hanya perkataan, tapi ini adalah firman kebenaran. Karena ini yang mengatakan adalah Yesus sendiri, yang mengatakan adalah Tuhan sendiri, bukan murid-murid, bukannya Rasul Petrus, bukannya murid-murid yang lain, tapi Yesus sendiri mengatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 4 mengatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena hanya ada jalan satu-satunya. Memang Bapak Saudaraku, sering manusia mengatakan bukan satu jalan ke Roma. Memang ke jalan ke Roma sih banyak, bisa dari kapal laut, bisa dari kapal udara, tapi jalan menuju kehidupan yang kekal itu hanya satu. Karena jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Thomas ini banyak sama seperti kita. Kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Kita bahkan dari opung kita sudah Kristen, tapi kita tidak tahu jalan ke sana, dan kita tidak mau tahu. Bukan tidak tahu, banyak kita ini kalau jika kita membaca firman Tuhan, tentu kita tahu jalan ke sana, tapi kita tidak mau tahu. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan suratnya kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita ikuti, untuk kita taati, tapi kita tidak mau tahu. Jadi kita hanya mengikuti apa kata manusia. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, siapakah yang menjamin kita? Jadi di sini katanya tadi kepada kita, Thomas katakan kepada Tuhan Yesus, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas firman Tuhan kepada kita orang-orang Kristen. Jadi jangan kita mengatakan, oh jangan kau ajari aku, karena aku sudah Kristen dari opung saya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya bukan mengajari. Saya ini mengingatkan kita semua supaya kita jangan lupa, jangan lalai, jangan merasa sepele kehidupan yang kekal itu. Itulah gunanya saya datang setiap pagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya ini bukan mengajari, hanya mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena saya sampaikan ini adalah Alkitab. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian setiap pagi itu, kembalilah kepada Alkitab. Jika kembali kepada Alkitab, tentu tidak lagi ada salah. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengatakannya, akulah jalan,
satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu iman orang Kristen. Jadi jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, kemana kita? Sedangkan tujuan kita menjadi orang Kristen itu adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi kita tidak mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Apa yang dibikin surat itu petunjuk kepada kita. Bagaimana kita sampai kepada rumah Bapa jika kita tidak mau mengikuti petunjuk. Kita tidak mau mengikuti jalan yang berikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita bisa sampai ke rumah Bapa. Jadi itu makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Jadi artinya firman Tuhanlah jalan. Karena firman Tuhan mengatakan ya 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, tentu kita kembali kepada firman Tuhan. Tidak hanya kita mengandalkan gereja, tidak hanya kita mengandalkan ajaran-ajaran manusia, tapi kita mengandalkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dialah jalan satu-satunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini hanya menghayal, hanya merasa, sehingga membuat kebenaran diri sendiri. Kenapa? Karena dia menganggap sudah nyaman. Saya sudah ditebus, saya sudah dijamin menjadi milik Allah. Saya pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita tertipu. Setan menggaruk-garuk kita. Setan ketawa melihat kita. Tenanglah, boboklah, santailah. Kamu akan nyaman. Kamu sudah ditebus dengan cuma-cuma. Kamu sudah dibeli dengan lunas. Jadi tak usah kamu ragu lagi. Tenang saja, tunggu saja waktunya. Setan menggaruk kita sampai kita ngorok. Tidak tahu lagi apa-apa. Tidak mau tahu lagi apa-apa tentang hal-hal dunia ini. Tidak lagi kita tahu apa-apa tentang hal-hal kerajaan surga. Tidak mau lagi tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena apa? Karena setan sudah menggaruk-garuk kita. Ini nak bobokkan